Kabar? Apakah Anda masih harus sibuk untuk sukses? Kesibukan seringkali jadi lambang orang sukses. Sering dengar pastinya. Ada organisasi yang berprinsip bahwa kesibukan adalah refleksi komitmen dan profesionalisme. Apa jadinya atas nama kesibukan selalu harus pulang di atas jam 10 malam? Kerja lembur seolah jadi kelaziman, dan ini masih belum termasuk undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada hari libur. Bagi saya, workaholics mendatangkan lebih banyak perkara atau problem daripada solusi. Nggak ada yang luar biasa saat seorang bekerja hingga larut malam dan miskin waktu istirahat. Nggak ada yang dahsyat saat seseorang bekerja lebih lama dari seharusnya, tanpa tujuan dan tanpa makna. Tidak ada hasil yang hebat bisa dicapai saat bekerja dalam kelelahan dan ketidakpedulian. Siapapun yang meluangkan waktu 1 jam di kantor lebih lama tanpa tujuan, seringkali melakukannya untuk menghindari 1 jam di tempat lain. Apa dan bagaimana seputar workaholics ini? Ayo kita bahas dalam diskusi Motivator kali ini bersama saya, Rene Suwardono. Ya, halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Motivator. Kali ini bersama saya, Intan Nitya Sastra, menggantikan Chantal Lelekonceta ya. Pastinya untuk menghadirkan obrolan santai, namun penuh inspirasi dan juga motivasi bagi hidup Anda. Ya, career coach kita nih telah hadir menemani saya tentunya ya, untuk memaparkan kepada Anda juga mengenai bagaimana membuat karir kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, melalui Motivator malam ini kami akan mencoba memberikan cara pandang baru bagi Anda pemirsa di rumah, tentunya untuk bisa lebih menikmati kehidupan karir Anda. Nah, dalam tayangan live kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi secara interaktif di nomor telepon 0213922121 atau bisa lewat SMS juga melalui nomor teleponnya sudah ada di situ ya. Dan tidak lupa juga nih untuk menjalin kedekatan dengan sesama pecinta Motivator, silakan Anda bisa bergabung dalam Facebook kami di alamat motivatorsantv@yahoo.com atau bisa juga follow Twitter kami di @motivator. Dan yang terakhir, boleh juga loh, harus ini, saya juga udah follow. Silahkan di follow aja Twitternya Rene Suwardono di @renesisi katanya gitu ya. Tema kita malam ini adalah workaholic, kerja keras tanpa makna, yang akan kita bahas dengan penuh semangat seperti biasa bersama career coach kita ada Rene Suwardono. Apa kabar? I'm very good. How are you? I'm fine, thank you. Seru ya. Renesisi. Saya beda banget loh. Kalau Chantal itu kan kalem, tajem gitu ya. Sementara dirimu itu berapi-api. Oh Jadi iya masing-masing dong. ada keunggulannya tersendiri. Ya dong. Gitu. Ini juga Chantal kok. Chantal adalah Hoya. Enggak. Hari ini kita bakal membahas mengenai workaholic. Workaholic. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang workaholic gitu kerjanya kayaknya nggak inget waktu gitu, itu bisa dibilang loyal nggak sih sama kantor atau kerjaannya? Satu hal yang harus diilustrasikan dulu, Intan tuh pemahaman workaholic sendiri. Oke. Saya nggak ada masalah dengan orang yang kerja keras, ya, karena terkadang memang kita harus melakukan itu. Tapi tidak selamanya, tidak setiap saat. Kerja itu alat. Kalau kita sekedar bekerja tanpa makna, kerjanya itu cuma ditujukan untuk melupakan sesuatu yang terjadi di luar pekerjaan. Apa tuh? hashtag kode gitu ya. Aduh. Ya nggak akan ada hal dahsyat yang dicapai. Jadi yang terkesan cuman ini orang sibuk banget tapi nggak ada hasil. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya loyalitas, bagi saya justru loyalitas refleksinya hasil, bukan berapa banyak ada di situ. Jadi nggak mesti lama-lama di kantor dong ya, buat biar kita ini menghasilkan yang oke, yang keren gitu ya? Bukan apakah artinya harus lama-lama atau nggak lama-lama, tapi ya memang kalau perlu ya dari kantor nggak apa-apa. Tapi kalau nggak perlu, kenapa nggak pulang aja main sama anak, main sama istri di rumah? Kenapa mesti yang simple dipersulit, mestinya bisa diselesaikan 10 menit jadi 10 jam gitu. Tapi aku suka di kantor lama-lama. Masa sih ada siapa? Itu gimana buat orang-orang yang memang suka, sebenarnya memang suka aja gitu ada di kantor kerja, emang penuh semangat juga, kerja larut malam juga nggak masalah gitu loh. Well, ya kalau memang suka ada di kantor, ya, pahami bahwa kantor itu kan bukan playground, bukan taman bermain, ya. Kalau misalnya saya tanya yang paling diprioritaskan dalam hidup teman-teman pemirsa Motivator dan dalam hidup Intan apa? Dan seharusnya prioritas itu diarahkan ke sana. Kalau dalam prioritasnya memang, ini kalau mau tahu prioritas, mau tahu nggak caranya? Gimana tuh? Paling gampang ya, bayangin kita tinggal hidup 1 jam lagi. Waduh. Oke, yang mau ditemuin siapa?
Itu Keluarga. prioritas. Nah, kan nggak mungkin kan kalau orang udah misalnya nafasnya udah bengek gitu, udah yang mau ditemuin, bos gue, panggil bos gue. Bos gue kan Atau bokap gue. anak buah gue, anak buah gue. Aha. Nggak ada gitu. So, ya udah kalau mau bermain, settingnya jangan di kantor. Kantor ya. Ya kan, kantor itu tempat berkarya, dan pastikan bahwa setelah waktu itu selesai, fungsikan waktu yang semaksimal mungkin untuk orang-orang yang katanya kita prioritaskan. Katanya ada keluarga. Oke. Jadi ada prioritas juga di luar sana ya. Jadi jangan terus saja kerja gitu ya. Nanti yang Ada dibilang setelah prioritas prioritas dalam malah hidup. dilupain ya. Iya dong. Oke, berarti kalau misalnya tapi Atau mungkin prioritasnya udah beralih ke bukan ke kantor, tapi Ke ke yang di yang kantor. di kantor, ya kan? Nah, kalau itu lain lagi. Nggak gitu ah. Lain lagi. Nah kalau misalnya ada orang yang bilang kalau misalnya kita meluangkan waktu lama di kantor ini bakal lebih produktif loh dibandingkan di rumah, ntar anaknya gangguin lah segala macam, nggak bisa kita kerja. Jadi mending di kantor aja deh, kita selesaiin tuh tujuan-tujuan di kantor tuh, kerjaan semua beres gitu. Oh, enggak. Saya nggak berargumen bahwa kalau di kantor lebih produktif, memang seharusnya kantor lebih produktif, makanya dibikin kantor. Oke. Kalau nggak usah kantor, Iya, bener iya. nggak? Tapi kalau produksinya sudah selesai, ngapain di kantor? Oke. Kalau udah selesai yuk pulang. Ya pulang, ya kan? Have fun, ya kan? Jangan berleha-leha, berlama-lama. Kenapa mau melupakan penderitaan? Di rumah jadi inem soalnya. Nah, Belum makanya pulang mbaknya di kalau kantor itu. aja deh gitu. Nah, tapi Itu kadang-kadang artinya ada problem yang harus dibenahi. nah, mari selesaikan problemnya dulu ya. Silahkan buat Anda yang punya problem juga langsung aja telepon ke sini ya. Monggo. Ke 392-2121 ngobrol langsung sama career coach kita ada Rene Suwardono di sini. Atau Intan, Nitya Atau Disastra. saya, Nitya Sastra. Nitya Itu Sastra. masalah rumah tangga, inem per ineman boleh tanya sama saya ya. Boleh. Gaya menyapu yang paling hits. Jangan ya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol seputar tema kita hari ini. Silahkan buat Anda yang bergabung langsung aja telepon atau mungkin SMS ya. Boleh langsung aja. Nah, pemirsa, pekerjaan apa sih yang tanpa makna itu? Jangan kemana-mana, kalau gitu tetaplah di acara kesayangan kita ini. Motivator akan segera kembali untuk Anda.